Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia selalu, dan kita bertemu kembali dengan FH Channel. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kegunaan textbox di dalam lembar kerja Word. Textbox itu berarti teks di dalam box atau kotak. Bagaimana cara menggunakannya dan apa manfaatnya? Manfaatnya sangat banyak, diantaranya adalah kita yang namanya lembar kerja Word itu adalah spesialisasi untuk mengetik secara manual. Bagaimana kita memasukkan gambar, bagaimana kita memberikan penjelasan di dalam gambar. Kalau menggunakan asli bawaan yang ketik itu, maka kita akan kesulitan untuk menyisipkan penjelasan gambar agar berbeda, agar bisa dipindah-pindah. Maka di sini fungsi daripada textbox. Saya tunjukkan textbox itu. Saya buka lembar kerja, insert. Ini textbox. Jadi textbox, di dalam textbox ada banyak fitur yang sudah bawaan Office. Ini adalah fitur textbox. Kita klik yang ini, maka otomatis kita sudah mendapatkan desain. Ini namanya desain sesuai dengan keperluan. Kemudian kita bisa mengetik, kita bisa mendelete dan mengganti deskripsi baru. Apa penjelasannya? Makanya di sini ini Goa Butulan. Kita memberikan penjelasan Goa Butulan. Kita bisa insert gambar. Kita mencari gambar sesuai dengan yang kita siapkan. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar yang ini namanya kita insert. Ini kita bisa pindah, kita merubah JPEG ini dengan posisi behintek. Ini biasanya lebih enak, lebih gampang gerakannya, lebih gampang. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di situ. Karena ini nggak kelihatan, bisa klik kanan, print box behintek. Nah, ini baru bisa. Kita bisa meletakkannya di sini. Kita bisa atur sesuai kebutuhan gambar. Nah, seperti ini. Penjelasannya apa? Kita tinggal menjelaskan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kalau bawaan Windows. Tapi bagaimana kalau tidak menggunakan bawaan Windows? Itu begini. Klik Draw Textbox. Tidak menggunakan fasilitas ini, tapi menggunakan Draw Textbox. Di sini tagnya, boxnya tidak ada. Kita menciptakan sendiri tag. Boxnya kita ciptakan sendiri. Kita tarik sambil menekan. Nah, ini sudah otomatis kursornya kelihatan. Baru kita mendeskripsikan sesuatu. Ini fungsi textbox. Kalau textbox di dalam sini, ini bisa dibawa kemana-mana. Kita perlihatkan, ini ada garis panah segi 4. Kalau begini diklik tidak bisa. Kalau keluar garis panah 4, kita tekan, kita gerak-gerakan, bisa digerakkan. Itu cara menggerakkannya. Ini namanya textbox. Fungsinya diantaranya adalah untuk memberikan penjelasan gambar. Contohnya kita membuat gambar, umpamanya ini insert. Nah, gambarnya bisa dikecilkan. Gambar kita bisa, agar bisa mempolanya, saya suka dengan menggunakan behintek.
Kenapa? Karena dengan posisi ini kita bisa mengecilkan dengan ringan, kemudian kita bisa mempindah-pindah. Kita klik, kita tekan, kita geser sambil menekan, bisa dengan mudah sekali. Kemudian jika ingin mempola gambar ini, kita bisa menggunakan ini. Bagus bukan? Kalau gambarnya terlalu lebar, bisa menggunakan crop, fungsi crop. Kita tinggal klik crop, kita tarik. Kalau begini kita tarik, itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi kan? Tidak berfungsi, gambarnya justru mengecil. Tapi kita mencari ini. Nah, ini gambar garis kecil, baru kita tarik ke bawah, dia akan hilang. Ini namanya kurang. Nah, ini jangan, tapi yang gambar ini yang ada gambar seperti garis kecil hitam, ini kita tekan, kita tarik. Setelah itu enter. Ini gambar diletakkan, bisa diletakkan kemana-mana. Kalau menggunakan fungsi tadi, fungsi bind tag. Kalau ini nanti ada bakasan sendiri. Oke, ini adalah tag boxnya. Kita ingin memberikan penjelasan dalam gambar ini, kita menggunakan tag box. Garisnya kelihatan, tapi bisa dihilangkan. Kita aktifkan fitur cara menghilangkan garis di dalam tag box. Fitur format, karena aktif muncul format. Kita klik shapes outline, kemudian no outline, hilang garisnya. Agar tidak berpindah-pindah, maka ada cara untuk menyatukan gambar dengan tag box. Klik, tekan kontrol sampai keluar ini. Kalau kontrol saya lepaskan, dia keluar, enggak kelihatan. Tapi kalau ini sudah saya aktifkan, saya tekan kontrol, maka akan keluar plus. Di atas kursor ada plus kecil, maka di sini klik, lepas kontrol. Nah, ini aktif, gambarnya aktif, deskripsinya aktif. Kalau keduanya sudah aktif, maka klik kanan, di sini ada grup, klik grup, maka gambar dengan deskripsi sudah menjadi satu. Ini bisa dipola-pola, sudah bisa digerakkan keduanya. Itu namanya membuat grup di dalam membuat grup antara tag box dengan gambar. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya sangat banyak sekali. Umpamanya kita membuat skripsi, ada gambar, ada penjelasan, maka ini caranya. Saya beri contoh, umpamanya ini buku saya yang kemarin, lagi-lagi buku saya. Buku ini belum ada. Nah, ini ada sumur sendang dan karung. Umpamanya saya ingin menyisipkan di sini gambar, maka di sini kita kasih jeda. Kita insert, kita ambil gambar yang sesuai. Insert. Tadi tentang sendang. Katakanlah jembatan. Klik, sangat besar. Sangat besar. Format, posisi, ini bisa posisi di atas, posisi di tengah, posisi di tengah-tengah, posisi di tepi. Tetapi saya suka menggunakan fasilitas bind tag. Kenapa? Karena tag tidak mempengaruhi, dia tidak mempengaruhi tag. Tagnya kita atur sendiri, kita bisa mengenter, ya. Kemudian ini juga bisa digerak-gerakkan seperti yang saya jelaskan tadi. Ini bisa dikecilkan, gambarnya bisa dikecilkan dan terlihat tidak mempengaruhi tag. Jadi tagnya nggak rusak. Tapi kalau tadi itu tagnya bisa rusak. Setelah itu kita insert lagi menggunakan tag box seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan menggunakan fasilitas ini, tapi menggunakan draw tag box. Kita klik di sini, besar dulu biar kelihatan.
otomatis tagboardnya akan keluar. Nggak usah entek, langsung kursornya aktif. Keterangan jembatan kuno yang menghubungkan akses jalan dengan sumur Sendang. Ini fungsinya penjelasan yang bisa dibedakan dengan tag yang ada. Ini bisa ditarik, kita mendesainnya umpamanya kurang kecil, kita bisa mengecilkan tag umpamanya biar beda dengan tag keseluruhan. Kita membuat tag baru atau dengan huruf seperti ini, begini, bisa satu keterangan. Kok nggak enak ya huruf Latin ya, nggak kelihatan. Nah begini aja. Sumber foto dokumen pribadi. Sumber foto dokumen pribadi. Oke. Karakter tulisannya kan berbeda dengan tag yang ada di dalam file. Ini namanya kurang besar, ini bisa diaktifkan, ditarik ke bawah, ini bisa dibesarkan. Namanya kurang ke bawah bisa diklik. Ini salah satu manfaat behind tag tadi. Kita bisa mempola. Ini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kurang dekat kita dekatkan, kurang sempit kita bisa menyempitkan, otomatis bergerak sendiri. Setelah itu tadi kita menghilangkan garis, klik format, save outline, kemudian no outline, otomatis hilang. Kemudian untuk menyatukannya kita aktifkan salah satu, kita klik kontrol, kemudian kita klik gambar, klik dengan mouse, klik kiri, klik. Kalau semuanya keduanya sudah aktif, tinggal klik kanan, kemudian grup. Jeng jeng, sudah jadi. Ini kalau sudah seperti ini aman. Dia gambar dengan keterangan gambar bisa digerak-gerakkan, bisa dikecilkan, andaikan dikecilkan kok hilang hurufnya, bisa ditarik ke bawah. Ini kok kelihatannya kurang bagus, masih bisa di setting, walaupun sudah menjadi satu grup tapi masih bisa di setting. Tapi agak berat. Udah ya, saya kira ini sangat sederhana dan bisa dibuat oleh siapa saja, bisa diataskan. Oke, ini salah satu fungsi textbox dengan mengelola textbox dengan memberikan penjelasan pada suatu gambar. Yang dijelaskan tidak hanya gambar tapi bisa semuanya. Oke, saya kira sangat sederhana dan bisa dipahami oleh siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.